warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Zolandari, NIM 2001-112167. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pengantar ilmu administrasi publik kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu administrasi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu administrasi dengan ilmu antropologi. Antropologi berasal dari kata antropo, yang artinya manusia, dan logos, yang artinya ilmu. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia baik secara fisik ataupun budayanya. Hubungan administrasi dengan ilmu antropologi adalah ilmu administrasi pada umumnya akan mempelajari hal-hal yang hampir sama dengan masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu ekonomi. Misalnya saja tentang agraria yang dibahas dalam administrasi. Masalah ini dapat dikaji dengan penelitian berdasarkan metode-metode antropologi. Lalu hubungan yang kedua yaitu antropologi mempelajari tentang budaya. Maka dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan dengan administrasi, yaitu bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan keadaan kebudayaan sekitar. Yang kedua ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, dan hukum. Dan secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Hubungan yang kedua administrasi dengan ekonomi yaitu efisiensi merupakan tujuan administrasi negara. Efisiensi dapat dicapai dengan cooperation atau kerjasama dan competition atau kompetisi. Dalam ilmu ekonomi dikemukakan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berkompetisi dan membutuhkan kerjasama. Hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi negara juga terjadi dalam penyusunan anggaran belanja suatu negara. Di Indonesia disebut APBN atau Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara. Administrasi negara berperan sebagai pengambilan kebijakan dalam rancangan dan persetujuan APBN. Begitu pula sebaliknya. Ilmu ekonomi menentukan para alat administrasi negara dalam menentukan APBN, karena APBN harus dibuat berdasarkan keadaan ekonomi negara dan kebutuhan-kebutuhan negara, mulai dari skala prioritas kecil sampai besar. Yang ketiga ada hubungan ilmu administrasi negara dengan ilmu hukum. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus, juris, yang artinya hukum atau hak. Prudence itu artinya melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Hubungan administrasi negara dengan ilmu hukum yang pertama itu ilmu hukum mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah hidup di dalam masyarakat, memberi input yang besar dalam perkembangan studi administrasi. Salah satu cabang ilmu hukum yang mempererat hubungan antara administrasi dengan ilmu hukum ialah dalam disiplin ilmu hukum administrasi negara. Yang keempat ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang berarti pohon. Hubungan antara administrasi dengan sejarah begitu erat kaitannya, sebab administrasi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan dalam administrasi dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan telah membuktikan bahwa perubahan administrasi pada zaman dahulu itulah yang disebut sejarah perkembangan administrasi dan sesuai dengan pengertian sejarah sebagai suatu kejadian yang terjadi pada masa lalu. Yang kelima ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu agama, yaitu proses administrasi itu sangat erat kaitannya dengan nilai, di mana konsekuensinya proses administrasi selalu menuntut pertanggungjawaban etis atau etika. Etika yang biasanya sangat mempengaruhi adalah agama. Dalam agama,
banyak sekali norma-norma dan nilai yang harus dipatuhi. Yang keenam, ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik. Ilmu politik yaitu suatu ilmu yang mempelajari percaturan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Hubungan administrasi dengan politik adalah hubungan antara administrasi negara dan politik itu telah berjalan lama, karena secara praktis tidak ada batas yang tegas antara politik dan administrasi. Orientasi politik dalam studi administrasi negara meletakkan administrasi negara sebagai suatu elemen dalam proses pemerintahan. Administrasi negara itu dipandang sebagai satu aspek dan proses politik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Yang ketujuh, ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu seni. Administrasi itu sebagai ilmu dan juga sebagai seni. Administrasi merupakan seni yang memerlukan bakat, dan administrasi juga merupakan ilmu pengetahuan ataupun pengalaman. Yang kedelapan, ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu psikologi. Mempelajari watak dan kepribadian setiap orang berarti itu mempelajari berbagai jenis watak kepribadian manusia yang multikompleks. Dengan kajian ilmu jiwa atau psikologi, seperti ini membuat kemajuan administrasi negara semakin mapan karena akan dapat lebih mengetahui bagaimana memotivasi seseorang bawahan. Lalu yang kesembilan, ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Jadi dalam hal ini, pemerintah juga dianggap salah satu dari beberapa kelompok manusia. Hanya bedanya, pemerintah itu merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memerintah. Lalu yang ke-10 ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu informatika. Telah dimaklumi bahwa perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, tidak terkecuali administrasi dan manajemen. Hubungan ilmu administrasi dengan informatika adalah menunjang administrasi karena dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan teknologi. Lalu yang terakhir ada ilmu eksak. Hubungan antara ilmu administrasi dengan ilmu eksak itu memberikan kemudahan kepada ilmu administrasi untuk merealisasikan dalam menentukan keputusan. Salah satu contohnya adalah diciptakannya statistik untuk mengatur sebuah risiko dan ketidakpastian. Hubungan yang kedua itu ilmu eksak mendukung ilmu administrasi untuk merealisasikan dalam menentukan sebuah resiko dan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.